Apa sih Pak dampak dari meningkatnya pengguna internet untuk layanan publik dan keuangan terhadap inklusi digital di Indonesia ini Pak? Dampaknya sangat besar ya. Jadi masyarakat sekarang bisa merasakan, misal contoh kalau di banking di keuangan gitu ya, internet banking, mereka tidak perlu ngantri ke bank lagi. Mereka mau transfer saja jadi lebih gampang gitu. Nah, dia nggak perlu ke ATM. Jadi adanya internet ini bisa membuat itu tadi merubah semua sebenarnya. Jadi memang efek yang kita lihat ini memang sebuah habit, sebuah culture, sebuah daerah itu bisa berubah karena internet. Ya, jadi tadi kalau kita lihat di bank saja udah terasa, di banking aja udah terasa banget gitu, apalagi di sektor-sektor yang lain. Gitu. Bisnis gitu ya Pak ya, bisnis apalagi. Pelayanan publiknya, Betul. apalagi sekarang di daerah-daerah udah mempunyai aplikasi sendiri gitu ya untuk pelayanan publiknya. Jadi nanti kita akan mengarah kok suatu saat untuk minta surat keterangan desa, surat apa namanya, kecakapan surat keterangan berlakuan baik gitu segala macam. Lama-lama semuanya akan dengan sekarang internet. Juga untuk membuat KTP harus bookingnya lewat website Pak. Betul. Jadi nanti akan ada kemudahan-kemudahan yang sebenarnya bagus kok untuk karena kita gini, produktivitas kita jangan sampai terhambat hanya karena suatu buah antrian. Kita bisa mengerjakan mengisi online mungkin dalam sekian 5 menit gitu. Tapi kalau ngantri itu mungkin bisa sampai berjam-jam gitu. Produktivitas kita menurun hanya karena tidak menggunakan atau mengutilisasi internet itu. Nah, harusnya memang kita sudah fasenya mau tidak mau harus semuanya terkoneksi. Beradaptasi dengan teknologi. Betul, beradaptasi dengan teknologi tepat. Untuk peningkatan skor kepentingan dalam mengakses media sosial nih Pak, menunjukkan ketergantungan yang lebih besar terhadap platform digital. Dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi pengguna internet itu sendiri Pak? Kalau kondisi dalam konteks positif atau negatif kayak kalau sosial media ini kan kayak pisau bermata pisau bermata dua itu ya. Jadi kalau kita salah mengetreat sosial media, maka orang bisa salah juga gitu ya. Jadi misalnya contoh gini, ada orang yang sebenarnya dia inferior, ketemu orang susah, ketemu orang malu. Tapi begitu di sosial media, dia bisa expose dirinya sedemikian rupa gitu. Seolah-olah dia orang yang sangat ekstrovert ya. Ini kan dampak-dampak yang karena mereka melihatnya apa di sosial media itu adalah suatu dunia yang lain, dunia maya dianggap dunia berbeda dengan dunia nyata gitu. Kadang-kadang faktor malunya gitu ya, faktor malunya itu dianggap berbeda gitu ya di sosial media dengan dunia nyata. Dia kalau dalam satu konteks dia misalnya berpakaian yang agak pendek gitu misalnya, dia malu kalau ketemu orang. Tapi tiba-tiba dia nggak malu kalau kita di sosial media. Karena apa? Karena mungkin dulu tanpa ada literasi, mereka udah kenal dengan sosial media. Ikut-ikutan aja. Jadi sosial media karena ikut-ikutan. Jadi kalau ada temannya yang udah punya handphone, kemudian udah pakai sosial media, kemudian yang si B ini minta sama bapaknya, teman saya udah punya handphone, saya mau punya handphone juga. Begitu dia punya handphone, maka tanpa ada literasi, dia mengenal sosial media itu dari temannya ini, yang juga nggak pernah terliterasi. Akhirnya dia tidak memiliki sebuah pengetahuan yang cukup baik untuk di sosial media. Walaupun sekarang sosial media sudah mulai dipergunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, tapi bagi masyarakat-masyarakat yang kurang literasinya, kurang mau baca gitu, akhirnya memang mempergunakan sosial media dengan salah gitu. Nah ini makanya saya katakan tadi dampaknya sosial media ini bisa ke positif atau ke negatif gitu. Bagaimana kita dengan bijak menggunakan? Bagaimana kita dengan bijak menggunakan sosial media itu gitu.